Banyak yang bertanya-tanya, apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapa sering terdengar berita terjadinya peperangan di bumi Palestina? Di luar berbagai analisa yang rumit, yang sebenarnya terjadi sekaligus akar permasalahannya adalah penjajahan satu bangsa atas bangsa lainnya, dalam hal ini kaum Zionis yang dibantu oleh kekuatan-kekuatan global menjajah bangsa Palestina yang teramat tak berdaya. Bayangkan, di abad yang katanya semodern ini, ada masih bangsa yang terjajah. Dan itu terjadi di Palestina. Tanah mereka dirampas, mereka diusir dari rumahnya sendiri, dan yang lebih penting lagi, Masjidil Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin, negeri para anbiya, serta tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW juga dikuasai oleh kaum Zionis. Ini semua sudah terjadi berpuluh-puluh tahun lamanya. Penindasan, pengusiran, penahanan hingga pembunuhan adalah perkara yang selama ini dialami oleh bangsa Palestina dari kaum Zionis. Semua itu tak lain merupakan wujud nyata dari adanya perjalanan Zionis Yahudi terhadap mereka. Sebagaimana bangsa yang mengalami pahit dan getirnya penjajahan, sudah semestinya kita mengecam penjajahan terhadap bangsa Palestina. Ini tentu bukan hal yang berlebihan, bahkan memang sudah seharusnya. Karena ini amanat undang-undang negara kita yang dalam pembukaannya bahkan di alinea pertama menyatakan dengan tegas bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena bertentangan dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Karenanya semestinya atas nama wawasan kebangsaan juga atas nama kemanusiaan tidak ada pilihan lagi bagi siapapun kecuali dia membela rakyat Palestina yang sedang menuntut kemerdekaannya sebagaimana dahulu bangsa kita memperjuangkannya walau harus jatuh sekian banyak korban rakyat Indonesia. Dan jangan lupa bahwasannya kala itu bangsa Palestina, negara yang mensupport kemerdekaan kita, negara Republik Indonesia, apalagi orang-orang yang beriman membela saudaranya yang tertindas dan terjajah adalah bagian dari keimanan. Ini sudah jadi kaidah dasar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Al-Hujurat ayat 10. Kita bantu mereka dengan doa-doa kita. Kita bantu mereka dengan opini kita. Kita bantu mereka dengan harta kita atau dengan apa saja yang kita lakukan. Kita juga menuntut pemerintah untuk terus melakukan, membantu, memperjuangkan hak Palestina agar segera merdeka dan berdaulat seutuhnya. Perkara bahwa saudara-saudara kita di Palestina jauh dari kita dan bahwa kita sendiri sedang mengalami banyak kesulitan mestinya tidak menjadi halangan bagi kita semua untuk tetap membantu saudara kita di Palestina sana. Karena persaudaraan Islam tidak mengenal batas negara dan jarak ras dan warna kulit ataupun batas-batas lainnya. Apalagi di sana ada Masjidil Aqsa yang bukannya hanya kewajiban bangsa Palestina dan bangsa Arab saja untuk menjaganya, tapi juga mewajibkan seluruh kaum muslimin di mana saja berada. Orang yang peduli dengan nasib saudaranya yang jauh, insya Allah dia lebih peduli dengan nasib saudaranya yang dekat. Sudah terbukti kaum muslimin yang peduli dengan saudara-saudaranya di tempat yang jauh, mereka pula lah yang terdepan ketika saudara-saudaranya di tanah air terkena musibah dan bencana. Karunia Allah banyak dan luas, tak pernah berkurang. Dan insya Allah ketika kita bantu kesulitan saudara kita, dapat menjadi sebab turunnya bantuan Allah kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, Allah akan selalu menolong seorang hamba apabila hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Boleh jadi di tengah umat Islam banyak perbedaan, namun ketika ada saudara kita tertindas dan terjajah, semestinya kita tidak boleh berbeda untuk bersatu membelanya. Dan janganlah sekali-kali ada sikap dan ucapan, baik langsung ataupun tidak langsung, yang berikan pembenaran penjajahan kaum Zionis terhadap bangsa Palestina